Bismillah, Masya Allah, Ustadz muda kita. Bukan Ustadz, hei. Ustadz muda. Bukan. Ada Raihan, Masya Allah, Raihan ya. Sehat. Alhamdulillah. Jangan Ustadz dong. Beban moral. Nah, jadi bagaimana sih kisahnya, ceritanya kok bisa sampai Madinah, bisa terdampar di sana sampai bisa menuntut ilmu di sana. Nah, ini gimana ceritanya? Seorang mahasiswa bisa membuat travel umroh di sana sendiri. Paling susah kan mahasiswa mengatur waktu antara kerjaan dengan perkuliahan. Iya, betul. Kalau biasanya yang ada salah satunya biasanya memilih ke pekerjaan. Waduh. Kuliahnya biasanya nanti terbengkalai. Biasanya betul. seperti itu. Betul. Menurut dari berbagai pengalaman orang lain mungkin dan pengalaman pribadi ya. Iya, betul. Maksudnya bagaimana mengatur waktunya untuk antara kuliah dengan jadi Bismillah, Masya Allah, Ustadz muda kita. Bukan Ustadz, hei. Ustadz muda. Bukan. Ada Raihan, Masya Allah, Raihan ya. Sehat. Alhamdulillah. Jangan Ustadz dong. Beban moral ya. Iya. Karena kalau di sini panggilan Ustadz memang untuk orang yang berilmu ya. Ya kurang tahu sih itu. Tapi kalau di sana gimana? Kalau di sana itu lebih ke kita sesama mahasiswa itu manggilnya memang Ustadz ya. Wallahu alam ya, itu yang pertama mungkin bisa jadi sama-sama doa, saling mendoakan kebaikan. Betul. Yang kedua memang kalau di sana itu sudah menjadi budaya. Jadi kayak sesama kayak lakop terbaik, panggilan terbaik untuk kita sesama laki-laki itu. Untuk sesama laki-laki. Ya betul, Ustadz. Kalau di sini Ustadz adalah, kalau menurut saya adalah orang yang berilmu. Aduh. Tapi banyak juga yang diustadkan. Oh iya. Itu saya gak bisa komen. Gak mau komen. Masya Allah. Pulang di sini sampai di Indonesia sampai kapan? Insya Allah sampai tanggal 24 Januari nanti. Tanggal 24 Januari nanti ya. Dan ini adalah Raihan adalah salah satu mahasiswa yang ada di Madinah ya. Kebetulan di Kuliatul Haram di Nabawi. Masya Allah ya. Dan kebetulan ini masih di Indonesia, masih di Pekalongan. Akhirnya udah kita undang aja, yuk kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Dan bagaimana nanti mungkin singkat ceritanya tentang bagaimana bisa sampai ke Madinah dengan bisnis travelnya ini. Iya, betul boleh, ya, travel. Travel. Oke, nanti kita bisa mungkin share ya. Iya, boleh. Oke, karena kan memang dari awalnya yang seorang santri. Iya, seorang santri, betul Pak. Ya, santri di mana dulu? Sekolah di mana dulu awalnya? Dulu itu SMP, kita mulai dari SMP dulu ya, karena SD kan masih dekat rumah. SMP itu di salah satu sekolah di Solo. Itu SMP jadi pesantren gitu. Setelah itu setelah lulus, jadi dulu pertama sebelum SMP itu ada kelas idat dulu. Oke. Ya, idat dulu persiapan, terus setelah itu SMP 3 tahun. Di situ udah bangkong setahun, istilahnya kayak teman-teman yang lain sudah setahun di atasku gitu. Nah, setelah itu aku ngambil kelas tahfidz. Jadi khusus takhusus tahfidz seperti itu. Untuk fokusnya menyelesaikan hafalan Quran dulu. Di situ tambah lagi bangkongnya 2 tahun. 2 tahun lagi ya, betul kan? Bangkongnya 2 tahun, teman-teman sudah 2 tahun di atasku, aku masih di bawah. Nah, ketika itu alhamdulillah daftar SMA itu di Temanggung, salah satu pondok pesantren di Temanggung. Di sana alhamdulillah bisa akselerasi. Oke. Jadi aku masuk itu langsung kelas 12. Oh, Masya Allah, langsung kelas 12. Langsung kelas 12, lompat 2 tahun. Jadi balik lagi bareng sama teman-teman gitu. Sama teman-teman lama ya? Iya, maksudnya sekelas seangkatan. Seangkatan ya, betul sekali. Betul. Dan nanti mungkin bisa bercerita Raihan ya, bagaimana sampai bisa ke Madinah. Iya. Boleh. Ini Raihan adalah salah satu dari putra owner dari Pawon Simbah. Iya, Pawon Simbah. Ibu Dian ya. Betul sekali. Dan Pak Satrio. Iya. Bapaknya jangan lupa. Iya betul. Tidak terlepas dari bapaknya juga ya. Iya, betul. Raihan. Iya, gimana Mas Vino? Okay. Mas atau Ustadz juga nih? Mas dong. Oh, Mas ya. Kan masih muda. Banyak Mas aja. Aku kalah muda nih kayaknya. Nah, jadi
Bagaimana sih kisahnya, ceritanya kok bisa sampai Madinah, bisa terdampar di sana sampai bisa menuntut ilmu di sana? Jadi ya memang di Madinah itu adalah cita-cita setiap santri ya. Iya betul. Semua santri yang nggak cuma di Madinah sih, di Mekah juga. Terus mungkin bisa sekolah di luar negeri. Tapi memang yang paling sering menjadi top of mind kita itu adalah Madinah. Madinah. Terutama di Universitas Islam Madinah. Nah sebelumnya aku mau bilang bahwa kampus di Saudi itu bukan hanya di Madinah aja. Betul, karena mungkin orang taunya cuman di Madinah aja. Mungkin Betul sekali. orang awam ya. Betul sekali. Nah, sekarang itu alhamdulillah dari 20 total kalau nggak salah kurang lebih 27 kampus itu dijadikan satu platform. Kita daftarnya lewat satu platform Study in Saudi. Nah, itu nanti kita bisa memilih dari 27 itu 3 kampus. Itu semua beasiswanya full beasiswa mulai dari keberangkatan di Indonesia sampai pulangnya sampai lulus nanti. Ya, dan kita setahun sekali kan bisa pulang, itu dibelikan tiket juga, itu alhamdulillah ya. Itu disebutnya sebagai minhah kharijiyah. Minhah itu artinya beasiswa, kharijiyah itu untuk orang-orang asing, bukan orang lokal Saudi. Untuk orang-orang di luar Saudi berarti. Betul sekali. Nah, kalau yang untuk dakhiliyah sendiri, dakhiliyah itu kan berarti orang-orang lokal Saudi yang mereka memang asli Saudi. Itu ada sendiri beasiswanya. Jadi semua universitas, bahkan semua sekolah di Saudi itu gratis dibiayai oleh pemerintahnya. Masya Allah. Dan dapat bayaran juga? Iya, mukafaah itu ya uang pesangon gitu. Uang pesangon. Iya. Diberikan setiap 1 bulan sekali, ada yang 1 semester sekali ada. Oh, Masya Allah. Jadi di sini pun dari Pondok Pesantren Nurul Salam juga ada yang beberapa santri Tadribul Duat yang ada di Madinah. Madinah ya, di UIM itu. Iya, ada berapa orang? Ada berapa orang, Kim? Mas? 2 ya? Ada 2 orang, betul, ada 2 orang. Sama ada yang di Yaman juga 2 orang. Iya, Yaman itu Masya Allah. Ngikutin ustadznya. Masya Allah, Ustadz Kibar. Ustadz Abdoni, Masya Allah ya. Iya. Dan ada nggak dari temen yang dari Indonesia? Di Pekalongan ada. Beliau putranya Ustadz Hadi. Antum tahu, ada salah satu pesantrennya, anak lupa namanya itu. Beliau namanya Muhammad Sholihul Hadi. Itu putranya Ustadz Hadi. Iya, putranya Ustadz Hadi. Okay. Itu anak bareng dengan beliau. Jadi beliau itu dulu di Mesir, tapi ngambilnya Ma'had. Ma'had itu ya SMA begitulah. Nah, beliau alhamdulillah pulang ke Indonesia terus ngajakin itu. Wah, ini kesempatan memang sangat besar sekali. Dan itu prosesnya berapa lama, Rehan? Maksudnya setelah lulus pondok, kan pasti kan berproses kan ya, nggak langsung keterima. Dan, ya, betul sekali. Dan itu pun keterima pun, misalkan keterima langsung pun, alhamdulillah. Ya, kan? Ini kan pasti berproses ya, sempat mengalami, sempat yang putus asa mungkin. Futur ya, betul. Sempat futur juga. Sempat yang juga ya. Yaudah deh, nggak ada panggilan, nggak usah ngelanjutin di Madinah atau ya, gimana. Betul. Sampai berapa lama waktu itu? Setelah lulus dari SMA itu sempat ngambil takhasus juga, Tarbiyatul Muallim gitulah. Itu ya kita sempat 1,5 tahun kayaknya di Temanggung juga. Nah, setelah itu keluar ya kan, kita sebelumnya belum selesai sih, harusnya program 3 tahun, tapi baru 1,5 tahun kita udah keluar. Nah, dari situ terus karena orang tua usaha dan berbisnis, itu kurang lebih tahun 2020 atau 2021 itu, Ana lupa. Keluar terus Ana coba untuk ngikutin bisnisnya orang tua. Jadi awalnya masih bantu gitulah. Masih bantu orang tua, mungkin sembari menunggu. Oh enggak, belum. Oh, belum, waktu itu belum daftaran. Belum pendaftaran. Jadi setelah lulus, karena ini salah satu yang jadi kena alasan kenapa aku belum bisa daftar, karena pondok di Temanggung itu dia tidak menyediakan penyetaraan. Betul sekali. Jadi pondoknya pondok salaf gitulah, yang cuma mempelajari kitab-kitab aja. Kalau orang Indonesia bilangnya pondok salaf gitu. Begitu akhirnya Ana juga ngikut ini, setelah lulus itu, setelah selesai Ana ngambil kejar paket, yaitu penyetaraan. Sebenarnya bukan kejar paket, penyetaraan paket C. Itu di pondok itu juga, Ana lupa ya Allah nama pondoknya. Di mana? Itu di Pekalongan, ada di Pekalongan. Ada di Pekalongan. Ada di Pekalongan, itu pondoknya Sadadi itu. Ya. Di mana sih, tahu nggak, Mas? Selalu muhim itulah. Ana lupa ya Allah, Ana ini ngeblank ini. Agak grogi sedikit ya, karena ini first time podcast ya. Insyaallah. First time podcast ya, itu. Setelah itu baru aku bisa mendaftar. Itu berarti setahun setelah mencoba untuk bisnis juga. Kan proses
penyetaraan itu kan 1 tahun itu. Iya. Ya proses penyetaraan 1 tahun. Nah dalam 1 tahun itu dulu awalnya memang bantu-bantu orang tua pertama karena bisnisnya rumah makan dan ada juga supermarket bahan roti kan. Nah di situ akhirnya bantu-bantu ya entah untuk manajemen untuk apa itu diajari gitu. Sempet bosen juga ya kan, namanya di bisnis kan lihat angka uang rincian, masnya merincikan segala macam, apalagi di rumah makan itu proses dari beli di pasar terus taruh di gudang sampai di gudang jadi masakan itu lumayan agak rumit banget gitu. Akhirnya dari situ nyoba untuk nyari sesuatu yang tetap bisa support usahanya orang tua tetapi sesuai dengan passionku juga. Yaitu ternyata setelah aku mendalami yaitu di social media agency. Social media agency. Ya, agency social media management. Betul sekali. Jadi dari usaha orang tua yang bisa dibilang masih konvensional, maksudnya belum go digital, ya kan ada beberapa usaha. Akhirnya di situ aku coba berkontribusi lewat mempromosikan usaha ini lewat sosial media. Karena memang zaman iya betul sekali. Digitalisasi. Ini kan juga nih Lumix ada 3 nih gara-gara podcast ini, Masya Allah. Nah setelah itu berarti meng-hire untuk usahanya orang tua tapi lewat sosial media. Iya betul sekali. Passionnya, sukanya di situ ternyata. Sukanya betul. Di sosial media. Betul sekali. Dan akhirnya ini gimana? Antara anak dan orang tua, berarti orang tua menjadi klien kah? Iya, tetap kita jadi kita bikin tim sendiri, kan namanya agensi ya. Iya, kita betul. punya tim sendiri, jadi tetap B2B, bisnis to bisnis. Jadi kita sebagai penyedia jasa, begitu kan? Ada klien nih usaha, nah kita lobby. Jadi nanti kita setiap bulannya tuh tetap ada monthly reportnya. Sudah berapa follower segala macam, target bulan ke depan seperti apa. Setelah itu kita juga pakai invoice juga. Tetap ya, kita tetap profesional. Akadnya biar jelas dong. Akadnya biar jelas. Akad di depan biar jelas ya. Supaya tidak goror. Gak juga. Nah, berarti kan ini meng-hire usaha orang tua tapi lewat sosial media. Iya, betul sekali. Bagaimana prosesnya? Maksudnya dari awal sampai sekarang ini nih. Oke, ini keren banget sih. Sekarang ini masih di antum sendiri atau memang ada tim yang lain yang mengurus, karena mungkin kan kesibukan antum yang ada di Saudi ya, yang di Madinah. Betul. Jadi sekarang itu alhamdulillah udah ada tim. Tapi dulu awal pertama kali merintis itu aku sendiri yang editing video ya. Jadi kan dulu namanya anak santri nggak tahu apa-apa, maksudnya ngedit video aja nggak bisa. Sampai akhirnya belajar bikin video, terus belajar ads itu kan, belajar kelas ads itu. Sampai akhirnya bisa nguasai intinya gimana sih ini supaya bisa kontribusi. Alhamdulillah kita di situ awal-awal kan cuma memainten saja. Maintenance itu ya tiap hari bikin konten seperti itu. Dan alhamdulillah memang orang tua support dari situ, dalam artian kita kalau sesama klien kan tidak mungkin minta untuk device. Nah kalau ini karena aku ya namanya anak, terus disupport sama orang tua. Kamu bagus, karena dulu konten tuh masih pakai HP Samsung lawas lah. Samsung jadul itu kameranya gak begitu bagus juga, tapi karena dilihat bagus terus akhirnya dibelikan iPhone pertama. Masya Allah. Ya, upgrade ya. Upgrade ya, disupport lah sama orang tua. Dan itu satu HP masih bergantian berdua sama admin, sama konten kreatornya. Jadi yang ngurusin berdua, waktu itu tim masih 1 orang aja. Saya itu alhamdulillah sering berjalannya waktu, megang 1, 2, 3, 4. Nah dari situ alhamdulillah bisa nge-hire tim. Sekarang total ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Ada 5 orang. Berarti ada di apa aja nih? Ada di videografernya ada, ya fotografernya ada. Tapi rata-rata itu merangkap semua sih. Maksudnya saling harus dong. Ya saling double job dong. Double job. Ini agensi yang kurang profesional. Nah, berarti kan ini meng-hire-nya berarti yang Pawon Simbah ya? Iya, Pawon Simbah dulu pertama. Pawon Simbah. Nah, betul. Perkembangannya bagaimana, Rehan? Maksudnya dari sebelum digital sampai sekarang bisa go digital ya. Masya Allah banget ya. Ya ini dulu alhamdulillah kan ya memang orang tua itu kan bikin usaha awalnya di tengah hutan. Di Pawon Simbah, betul kan? Di tengah hutan, dan di situ orang-orang tuh pada bilang kayak ini nanti usaha mau bikin apa kok bikin di tengah hutan, aneh banget, siapa yang mau datang gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah itu mulai dikenal di sosial media. Kan nggak mungkin nih kalau secara logikanya kan ada tempat di tengah hutan. Orang mau tahu getuk tular kan pasti lama, bertahun-tahun lah. Harus
Iya, betul. betul sekali. Betul. Nah, maka dari situ alhamdulillah dulu orang tua sebetulnya sudah share-share di Facebook melalui akun pribadinya. Jadi kekuatan sosial media itu memang sebesar itu. Jadi dari yang awalnya cuma di hutan, bayangkan di tengah hutan loh, jarak antara ke kota aja lumayan, mungkin sekitar 5 kiloan kan. Istilahnya orang dulu mau lewat jalan itu aja masih berpikir 2 kali. Iya, istilahnya sungkan. Ya, dalam hutan kan ngapain? Nah, gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dari situ, dari sosial media itu bisa rame. Bahkan bisa terkenal sampai akhirnya influencer-influencer besar seperti Benu Bule. Oh iya, betul. Ya, beliau seperti Pak Bondan itu. Sempat juga beliau ya? Pak Bondan sempat. Pak Bondan belum. Oh, belum. Ya. Pak Bondan belum, tapi Benu Bule ya, dia punya acara TV kan, dan itu masya Allah meliput di tempat kita itu. Oke. Ya, dan mereka kan pasti tim kreatifnya kan melihat dari sosial medianya kita juga sudah sejauh apa. Oh ini bagus nih, taunya kan pasti dari situ. Terus dari TV juga alhamdulillah mulai meliput. TV ya Trans 7 segala macam. Ini boleh sebut nggak sih? Boleh. Oh boleh ya, kamu ya. Selain Benu Bule siapa lagi influencer yang sempat? Sebenarnya banyak, boleh disebut nggak? Seperti kayak penyanyi mungkin Ahmad Dhani. Oh, oke, Ahmad Dhani juga sering beliau suka sekali. Masya Allah. Ya, bahkan karena mungkin dengan sosok Ahmad Dhani dengan suka yang jadul-jadulnya. Betul sekali, betul sekali. Bahkan sebelum ini anak kurang paham ya. Waktu itu tuh sempat minta sama orang tua, kan sempat ketemu, itu ngajakin buat buka di Bandung. Oh, Masya Allah. Ya, tapi ya nggak tahu, kayaknya belum jadi. Terus belum ada hubungan ini bisnis. Terus Ahmad Dhani buka itu Restu Bumi. Oh, bukan Restu Bumi. Itu nggak tahu ya sesudah atau sebelumnya, anak kurang paham. Cuma ya memang Ahmad Dhani suka karena stylenya memang di situ juga. Jadul, retro-retronya ya. Ya. Dan selain itu juga Ustadz Kibar juga pernah ada Ustadz. Oh banyak. Ustadz Ami Nurbais, banyak banget. Tahun 2000 berapa ya? 2019. Ya, beliau beberapa kali sama timnya sih. Waktu ada Muslim Fest juga mampir. Oh, mampir juga. Mampir juga, ya. Alhamdulillah. Karena memang hubungan sama ibu juga. Iya, lumayan baik. Lumayan baik ya. Ya, tante sama om di Jogja, itu beliau yang salah satu orang terdekatnya Ustadz Ami Nurbais juga. Gitu. Ya, jadi siapa beliau, itu? Om Tri Wijayanto. Ya, beliau ini sering muncul di kontennya Ustadz Ami juga. Yang siapa ini? Om Tri Wijayanto, omku. Oh, Masya Allah ya. Berarti mungkin teman-teman tahu ya di sini ya. Ya mungkin ya. Gitu. Om Tri. Nah, ini nih. Berarti ambil program studi di Madinah. Saudi, mau di Madinah. Ya, aduh, ini ceritanya sampai panjang lebar. Oh iya dong. Gak jelas, aduh. Gak ada intinya. Iya. Ya sampai di Madinah, terus setelah itu kan bangun usaha itu, social media agency. Nah, terus setelah itu alhamdulillah kok ada tawaran itu dari temen, dari Muhammad itu. Baru awal tahun 2023 berarti. Awal tahun 2023, karena sebelumnya kan aku memang inginnya fokusnya di bisnis dan memang pengen ngebesarin agency ini. Gitu. Yang awalnya ya bener banget. Sampai ada beberapa klien besar, salah satunya tahu SM Tower Convention itu hotel Muhammadiyah yang dibangun tanpa uang bank, tanpa utang. 4 miliar kalau nggak salah. Di Jogja. Iya. Hotel pertama yang dibangun memang tanpa utang. Masya Allah. Itu dari Muhammadiyah itu Masya Allah. Jadi itu memang kemarin timnya ngehubungi kita untuk bantuin optimasi sosial medianya juga. Ya tapi memang akhirnya bagaimana? Deal, alhamdulillah. Ada namanya Mbak siapa kemarin, lupa itu yang hubungi ke Ana. Gitu. Optimasi aja tapi di awal optimasi sosial medianya. Sampai sekarang kah atau? Enggak ya? Dia enggak ngambil untuk per bulannya, maksudnya untuk memaintenance-nya tidak, tapi optimasi di awal saja. Optimasi di awal aja. Betul sekali. Berarti berapa bulan itu? Itu ya cuma 2 minggu. 2 pekan. Oke, lumayan. 2 sampai 3 pekan. Lumayan. Ya, cuannya lumayan juga ya. Aduh. Iya. Oke ya. Gitu. Merambah ke bisnis ya, dari mahasiswa yang dari santri, terus akhirnya mencoba mengakhiri usahanya punya orang tua, sampai bisa keterima ke Madinah. Iya, nah itu awalnya pertama dari Muhammad ngajakin. Ternyata untuk bisa sekolah di Madinah itu sekarang besar kemungkinannya kita bisa keterima. Bahkan di tahun itu. Kita tahun 2023. Enggak, maksudnya ketika daftar misalkan tahun ini ya, bisa keterima juga tahun ini. Oh enggak, berarti enggak seperti yang beberapa tahun belakangan. Betul, dong. Iya. Karena mungkin sempat menunggu sampai
bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun memang betul. Nah, itu makanya Muhammad ini beliau mengenalkan yang namanya minhaj dakhiliyah tadi. Kalau yang khorijiyah kan untuk orang luar Saudi yang memang dibiayai dari A sampai Z, dari awal datang sampai lulus semua tiket segala macam visa itu dibayarin semua. Lah kalau ini untuk dakhiliyah kita itu beli visa, visa mukim nanti. Jadi kita tuh terhitung sebagai orang Saudi punya KTP. Nah nanti dari situ baru kita bisa mendaftar. Dan itu alhamdulillah dari proses mendaftar sampai keterima cuma 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan biasanya saja. menunggu sampai 1 tahun. Bertahun-tahun, iya betul sekali. Nah tapi minusnya adalah kita itu tidak dibiayai mulai dari tiket, visa itu tidak dibiayai. Oh iya, karena sudah menjadi apa? Ya orang lokal, orang lokalnya ya. Ya teranggap sebagai orang sudah lokal. Sudah ada KTP dan sebagainya. Betul sekali, memakai visa apa tadi? Visa mukim. Visa mukim. Jadi visa mukim ini banyak ya, kayak visa amil, apa segala macam itu banyak sih. Kecuali kalau emang yang tadi antum bilang ya, maksudnya yang khorijiyah. Iya, betul sekali. Itu mendapat beasiswa full. Penuh. Kurang lebih kemarin dihitung-hitung tuh 400 jutaan. 400 juta. Iya, itu biaya beasiswanya. Karena kan tiket PP aja sudah hampir ya 15 juta, 20 juta. Tiap tahun pulang itu. Belum mukafaah tiap bulan. Mukafaah itu uang sakunya sekitar 3 juta. Per bulan ya? Per bulan, 850 real. Bayangin itu satu orang maksudnya untuk bisa menerima beasiswa itu dari pemerintahnya senilai 400 juta kurang lebih. Masya Allah luar biasa. Gede banget memang, gede Saudi banget. Ya. Pemerintah Saudi. Dan kalau yang mau tahu lebih hebatnya lagi, di satu universitas saja di UIM itu, Universitas Islam Madinah, udah ada sekitar kurang lebih 26.000 mahasiswa. 26.000 mahasiswa. Dari seluruh dunia. Masya Allah. Bayangin, katakanlah 400 juta dikali 26.000 itu tidak terhitung. Allah, itu keren banget sih. Memang pemerintah Arab Saudi luar biasa. Luar biasa sekali, luar biasa. Support. Ini transisi dari Indonesia ke luar negeri. Saudi. Bagaimana? Maksudnya dengan adaptasinya. Ya kan yang mungkin di sini di Indonesia kalau belum makan nasi belum. Oke. Ya sebenarnya itu. Sampai di sana bagaimana? Maksudnya apakah penyesuaiannya cukup lama? Sebenarnya enggak juga sih. Karena sebelumnya kan sudah pernah umroh. Masya Allah. Sudah pernah umroh, jadi terus akhirnya ya untuk menyesuaikan itu tidak lama lah. Paling hanya rasa masakan aja gitu-gitu. Ya tapi memang mungkin di beberapa keadaan kalau kita kan sarapan pakai nasi gitu kan. Nah kalau di sana cukup roti aja. Cukup roti ya? Roti cukup. Ya kayak bule lah. Bisa dibilang bule kan. Bule gitu. Roti cukup makan dengan berapa ini? biasanya kan mahasiswa kan ya? Kalau ibarat di sini santri kalau belum 2 piring mungkin belum. Aduh iya benar banget. Dulu nyantri kan kayak gitu. Apalagi berpindah dari nasi ke roti ya. Ya lumayan sih. Lumayan lah. Ya tetap di sana ada nasi, cuma harganya yang agak mahal di sana. Di sana per porsi itu kurang lebih 25 real atau 100.000. 100.000 untuk mendapatkan satu porsi nasi. Nasi ya. Nasinya nasi basmati itu. Basmati, ya, nasi biryani gitu-gitu. Nah, ini kan tadi sempat cerita kan kita sebelum take ya kan? Iya. Antum ada usaha travel juga ya? Iya, travel umroh. Travel umroh dengan belajar di Madinah. Ini adalah salah satu program belajar di Madinah. Program belajar di Madinah. Nah, ini gimana ceritanya? Seorang mahasiswa bisa membuat travel umroh di sana sendiri. Oke, jadi karena gimana ya? Ceritanya mungkin dari awal pertama kali datang ya. Awal berangkat kan bulan Juli sebelum musim haji itu kita sudah berangkat ke sana. Berangkat terus setelah itu menunggu pengumuman pembukaan pendaftaran. Jadi pendaftaran dakhiliyah itu lebih dulu daripada khorijiyah. Begitu. Jadi yang pendaftaran untuk warga lokal itu lebih cepat sekitar 1 bulan kayaknya kalau nggak salah. Jadi jadi Juni, Juli, Agustus itu sudah buka pendaftaran. Di situ kita saat mendaftar itu, ceritanya bingung ya. Pokoknya intinya mendaftar. Setelah itu alhamdulillah ujian, langsung ujian dan segala macam. Prosesnya kurang lebih 1 bulan. Jadi Agustus pembukaan, ya kan. Terus ujian segala macam sudah selesai, akhirnya keterima. Nah, ketika sudah pengumuman keterima ini baru khorijiyah buka. Nggak selang lama berarti. Iya, nggak selang lama betul. Ya pokoknya intinya orang lokal dulu yang
didahulukan untuk mendaftar. Prioritas tetap. Prioritas, setelah itu baru orang-orang yang luar itu buka. Nah di situ ketika keterima, alhamdulillah sudah mulai masuk kuliah. Akhirnya kan yang namanya basicnya suka dagang ya, suka bisnis ya. Nah dari situ terus akhirnya mencari peluang. Awalnya itu saya mau aku sendiri mau fokusnya di LA. LA itu adalah land arrangement. Jadi gini, kalau travel umroh itu punya 2 tim. Tim yang mengurus di Indonesia dan tim yang mengurus di Arab Saudi. Iya, betul sekali. Nah, tugasnya di Indonesia adalah ya ngumpulin jamaah, ya kan? Manasik di sini, terus setelah itu beli tiket juga mereka. Nah, kita itu nanti yang fokusnya jadi bookingkan hotel, transportasi, visanya, jasa di sananya, berarti. Servis di sananya. Ya, betul sekali. Dan ini memang kita masuk dalam gabungan travel. Jadi di travel itu menaungi 2 tim, begitulah intinya. Nah, itu alhamdulillah. Kok di saat itu kan pertama kali datang ketemu dengan namanya Sat Alam. Sat Alam ini beliau memang sudah biasa menghitung-hitungkan budget segala macam gitu. Kita ketemu dengan beliau, akhirnya coba untuk bikin LA. Tapi ternyata setelah kita pelajari LA itu harus butuh, yaitu tadi di bawah naungan travel. Harus ada izin resmi, PPIU, izin PPIU terdaftar di Kemenak. Ya di. Berarti termasuk izin umroh dan haji bukan ya? Iya, izin umroh. Izin umroh ya berarti. Izin umroh, izin haji sendiri. Setelah izin umroh, izin haji. Iya. Berarti ini sementara umroh ya ini ya? Ya sementara umroh ya. Nah itu alhamdulillah, terus setelah itu berbareng dengan Ustadz Alam, kok ketemu dengan temen namanya Ustadz Mujahid. Beliau ini orang tuanya sudah punya travel dari tahun 99. Masya Allah. Sudah lama sekali. Tapi memang beliau itu semua masih dihandle sendiri. Nah di situ Ana berusaha masuk, maksudnya istilahnya negosiasi dengan beliau, ngobrol gimana kalau kita bikin LA juga. Jadi sembari antum ini ngurusi jamaahnya sendiri, jamaahnya namanya Detova Travel. Yang di Indonesia? Ya, di Indonesia travelnya beliau ini namanya Detova. Nah, Detova ini sembari ngurus jamaahnya sendiri, kita buka karena kita udah punya izin kan, kita buka untuk jual ke travel-travel lain. Jadi seperti ini, misalnya Mas Pino ini mau punya travel umroh, misalnya keluarganya mau berangkat umroh 40 orang atau 30 orang. Nah, kita bisa jadi providernya. Oh, untuk providernya. Ya, bisa nanti beli visa segala macem, itu insya Allah jauh lebih murah lah daripada ikut ke travel. Ya, dan Mas Pino pun kalau mau buka travel sendiri bisa. Karena kita kan sudah menyediakan izin. Nanti misalnya namanya Pino Travel. Amin gitu ya. Amin. Masyaallah. Pino Travel umroh NHJ. Nah, nanti ngikut di kan kita beli visa dan lapor Siskopatu ke Kemenak itu atas nama Detova. Masya Allah. Bisa nanti jadi provider, kita jadi providernya. Itu bisa banget. Kesempatan nih bos ya. Bisa ya. Untuk buka provider dan travel. Iya bisa banget. Semua karena orang dalam bos. Iya gitu, bisa. Oke, berarti sejauh ini antum sendiri udah pernah? Sudah. Memberangkatkan? Sudah jalan. Sudah. Berapa? Kemarin itu jadi setelah fokus di LA, nah di situ kita kan Ana sama aku sama Ustadz Mujahid itu jadi teman satu piring lah, satu makan di sana. Nah, ketika itu ada satu lagi teman namanya Abu Hasan, Ustadz Abu Hasan. Beliau ini followersnya sudah lumayan banyak di Instagram. Followersnya kurang lebih 15.000. Tapi audiensnya itu memang audiens yang benar-benar Muslim. Jadi sesuai dengan target market ya kan, betul kan. Jadi anak pribadi di situ ketika ngobrol, anak pengen bikin program nih Sat. Ya, aku pengen bikin program nih. Programnya apa? Aku jelasin kan. Jadi di Masjid Nabawi itu kita sebagai orang awam pakai visa umroh pun bisa daftar ke Halaqah Quran. Halaqah Quran itu ya jadi kita nanti bisa store dengan syekh dan itu resmi. Jadi kalau selesai satu marhalah, misalnya marhalah hafalan baru ya, itu nanti bisa dapat ijazah. Masya Allah. Ijazahnya resmi dari Masjid Nabawi itu. Masya Allah. Ijazah resmi, dan itu bukan cuma halaqah Quran, ada halaqatul mutun. Jadi matan-matan itu nanti setoran matan dengan syekhnya. Kalau bisa selesai, misalnya selesai satu kitab, itu nanti kita dapat ijazah. Nah ini kan resmi nih, kita daftar ke kantor juga. Nah ini salah satu yang kita mau upayakan untuk para jamaah umroh ini, supaya mereka itu tidak hanya ya umroh-umroh reguler seperti biasa, tapi durasinya bisa lebih lama lagi. Kan visa kan berlaku 3 bulan. 3 bulan ya. Nah kita bisa maksimalkan itu 3 bulan di sana, ya kan? 3 bulan di sana,
terus sembari 3 bulan itu kita kita ikutkan ke program resmi di Masjid Nabawi tadi. Oke, berarti intinya di Gitu. belajar di Madinah Belajar di ini Madinah. selain umroh juga bisa belajar. Iya betul Di sekali. sana. Programnya seperti itu. Programnya Memang tujuan ya. utama kita untuk Masya Allah. begitu. Nah, kan sebagai mahasiswa nih, Ya sebagai mahasiswa. ya kan sebagai mahasiswa di sana, Betul sekali. mengatur waktu biasanya paling susah kan Waduh. mahasiswa mengatur waktu Iya, betul antara sekali. kerjaan dengan Ya. perkuliahan. Iya betul. Kalau biasanya yang ada salah satunya biasanya memilih ke pekerjaan. Waduh. Kuliahnya biasanya nanti terbengkalai. Iya, Biasanya betul. seperti itu. Betul. Menurut dari berbagai pengalaman orang lain mungkin dan pengalaman pribadi ya. Iya betul. Maksudnya betul. bagaimana mengatur waktunya untuk antara kuliah dengan Oke, jadi sebetulnya kalau kita di perkuliahan itu alhamdulillah ya ini alhamdulillahnya anak kan ambil di kuliah syariah di Fakultas Syariah. Nah di situ alhamdulillah karena sudah pernah di pesantren 8 tahun ya itu ilmunya sudah paham. Masya Allah. Jadi secara dasar itu sebetulnya sama, cuma bedanya kita metodenya dengan syekh. Jadi dia memang lebih rinci Iya. untuk penjelasannya begitu. Nah untuk mengatur waktu sebetulnya kita kuliah kan cuma pagi. Ya, kita ambil kuliah pagi itu kan dari jam 7 sampai jam 11.45 ya. Setengah 8 berarti setengah 8 sampai 11.45. Setelah itu kosong. Nah, itu bisa kita gunakan untuk ya tadi untuk usaha travel. Ya, segala macam itu bisa diusahakan. Nah, ya alhamdulillahnya kalau untuk mengikuti pelajaran bisa. Bisa ya. Ya, karena sebelumnya sudah pernah dipelajari. Masya Allah. Jadi tinggal murojaah lagi aja. Tinggal murojaah lagi aja, betul. Nah mungkin buat teman-teman yang penasaran apa sih dengan belajar di Madinah? Madinah, ya, Nah, betul sekali. ada Instagramnya. Cek aja Ada di Instagramnya. Apa Raihan Instagramnya? Belajar di Madinah, @belajar di Madinah. @belajar di Madinah. Iya, Nah betul di sini sekali. mungkin dari teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang Iya, betul. belajar program belajar di Madinah Iya, ya. betul sekali. Dan itu kalau pagi kan jadi kalau kelas halaqah Quran kan cuma sore pada dasar. Nah, pagi itu bisa ikut kelas kita di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi karena kita perkuliahannya di Masjid Nabawi, itu ada seperti nanti mungkin bisa tak kirim videonya. Kita seperti halaqah syekh itu, tapi resmi nanti kita di absen. Ada kantornya juga. Oh, ada kantornya juga. Ada kantor pendaftaran kemahasiswaannya. Kita daftar pun harus pakai ijazah SMA. Jadi ya setara dengan perkuliahan. Memang. Ya, tapi dia memang masih mengusung salah satu spesialnya di Kuliatul Haram itu masih mengusung bagaimana dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Jadi sistemnya masih mulazamah. Mulazamah begitu. Jadi tidak seperti di kuliah yang bangku-bangku syekhnya di depan. Nah, ini memang masih mengusung sistem mulazamah tersebut. Iya. Karena itu, memang sistem yang luar biasa ya. Sistem yang luar biasa dan itu diantara semua universitas mungkin cuma satu di Kuliatul Haram itu aja. Iya. Yang lain perkuliahan pada umumnya. Pada umumnya. Di UIM itu ya kita meja kursi. Meja kursi. Iya begitu. Dosen atau syekh di depan. Iya dosen syekhnya di depan. Iya betul. Menjelaskan di depan papan tulis. Ya kita tetap ada papan tulisnya cuma syekhnya itu lebih gimana ya? Iya lebih. Pokoknya ke sistem mulazamah. Mulazamah betul sekali. Masya Allah. Masya Allah itu. Raihan ya, Ustadz muda nih, calon Ustadz muda. Aduh bukan beban. Beban ya. Beban moral. Dan katanya juga sempat kemarin ibu sempat kesana berapa lama? Iya sempat orang tua. Ya itu berangkat mandiri juga. Mandiri juga. Itu jatuhnya jauh lebih murah memang. Oh ya? Jatuhnya jauh lebih murah memang. Itu kita full di hotel bintang 5 3 minggu. Masya Allah. Ya itu seharga mungkin ya kalau di travel dijual 9 hari 12 hari kita bisa 3 minggu. Segitunya? Iya segitunya. Semurah itu memang. Semurah itu ya? Semurah itu memang. Lewat? Ya kalau mandiri. Mandiri itu. Kalau di belajar di Madinah? Oh kalau belajar di Madinah juga sama. Kita kan 3 bulan profitnya. Itu kan kita jual murah banget itu. Iya ya. 38,9 batch 1. Iya, saya cek juga di Instagram kok. Batch pertama dengan teman-teman bayangin nih 38,9 juta 3 bulan. 3 bulan. Nah, makanya itu saya tadi lihat. Bayangkan 3 bulan. 3 bulan 38,9 juta. Berapa banget kan? Ini kalau di travel umroh yang reguler biasa ini biasa dapat yang apa berarti ya? Ya 12 hari. Double ya. Iya double 12 hari. Double ya? Dapet, ya. Kurang lebih double ya? Iya. Betul ya? Betul. Ini 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Pengen tuh. Nah, yang pengen berangkat umroh, pengen belajar, jangan lupa hubungi boleh banget. Ustadz Raihan, calon Ustadz nih, Masya Allah. Bukan, jangan Ustadz. Mas aja, Mas. Mas. Itu kalau mau lihat di belajar di Madinah, awalnya itu kita itu aku sendiri itu bikin akun cuma untuk sharing aja.
sharing kegiatan di sana. Dan itu ada openingnya, coba dilihat. Oh ya? Ya. Yang di video yang pertama ini ya? Ya pertama boleh deh. Oh bukan. Bukan. Coba liatin, ntar sini. Yang mana nih? Jadi ini openingnya itu cuma mas-mas biasa yang kebetulan sekolah di Madinah. Yang kuliner ini bukan? Oh bukan. Bukan. Ini bentar. Berarti itu udah di ini. Bentar ini coba. Oke, ini coba masih cek Instagramnya. Teman-teman juga bisa cek Instagramnya ya. Ya. Mas-mas biasa yang kebetulan sekolah di Madinah. Mas-mas biasa ya. Yang kebetulan sekolah di Madinah. Yang mana ini? Nih. Coba Ren. Kalau gak beasiswa di Saudi Arabia. Ahlak klien kemarin. Oke. Tapi malah dibayar di mana lagi kalau gak beasiswa di Saudi Arabia. Masya Allah, ngonten juga di sana ya. Iya. Saya kebetulan sekolah di Madinah. Iya, ahlan gue cuma mas-mas biasa yang kebetulan sekolah di Madinah. Iya. Karena emang beban jadi ustadz itu berat banget memang. Jadi akhirnya kita ya mas-mas biasa aja. Mas-mas biasa yang belajar di Madinah. Iya. Yang sampai sekarang punya usaha. Alhamdulillah. Perusahaan travel ya. Alhamdulillah bisa mandiri. Masya Allah. Betul sekali. Dan itu kalau ini mau sedikit ya bukannya gimana ya? Sedikit untuk kita bicarakan sebetulnya kenapa aku lebih suka untuk dikenal sebagai seorang ya pedagang gitu pebisnis ya. Kalau dari satu program ini aja yang aku bikin kemarin program belajar di Madinah 38,9 juta ya. Yang daftar kemarin alhamdulillah 22 packs totalnya. Masya Allah. Coba dikali Mas. Dikali ya. Cash flow-nya berapa? Cash flow sebentar, kita hitung Cash dulu. flow-nya itu berapa coba? Berapa tadi? 38,9 juta. Kita itu aja. Kali 22 packs. 22 packs. Wow, Masya Allah. Berapa tuh? 855 juta. Iya, sekian. Cash flow-nya. Cash flow-nya. Masya Allah. Ya. Tapi itu uang jamaah. Ya tapi kan setidaknya alhamdulillah Masya Allah di umur yang masih terpaut muda. Betul. Ya sebenarnya banyak yang lebih hebat di sana. Tapi alhamdulillah ini sebagai program pertama ya dan juga bisa going bisnis lah. Betul. Dan sepatutnya begitu mahasiswa ya bisa apa sih namanya? Bermanfaat. Iya, bermanfaat. Iya, bermanfaat. Betul sekali. Apalagi putra daerah ya. Putra daerah. Yang di sini yang di sana juga harus punya nama juga dong. Betul dengan sekali, perusahaan dengan profesinya ya. Betul sekali. Ya. Kalau pagi profesi mahasiswa ya. Mantap ya. Selepas itu, masya Allah. Ya itu ya kita sembari cari sampingan gitu, buka program. Alhamdulillah. Ini plot twistnya 855 juta pertama. Pertama ya. Iya dong. Progres ke depan apa ini? Belum tahu sih. Mungkin pengen fokus di travel umrah aja. Pengennya fokusnya di travel umrah aja. Semisal udah selesai nih. Semisal udah selesai kuliah. Oke ya, udah selesai. Oke. Pulang Indonesia atau stay di sana? Karena berhubung dengan usahanya yang sekarang ini, mungkin yang ke depan juga pasti pengen terus berkembang dong. Betul sekali, betul sekali. Sebenarnya kalau pengennya cita-cita ke depan. Nah, cita-cita ke depan. Ya, itu enggak muluk-muluk sebenarnya. Yang penting punya usaha sustain. Setelah itu aku tuh pengen bikin sebuah panti asuhan. Masya Allah. Betul-betul panti ya, maksudnya yang memang betul-betul bukan sekedar orang tuanya masih ada tapi dititipin. Kan rata-rata panti asuhan di sini kan masih seperti itu. Pengennya bikin panti asuhan yang di situ memang mengusung konsep kita ngajarinnya bisnis. Bisnis syariah. Jadi nanti mereka tetap seperti di panti asuhan di Ma'had gitu. Tapi mereka itu kita ajari untuk berbisnis juga. Dan itu nanti pengen bikinnya sistemnya benar-benar gratis. Kalau ini boleh kasih sedikit analogi aja ya. Dulu waktu di Ma'had itu aku sempat mencetuskan salah satu bisnis. Jadi kita kan di ekstrakurikuler di Tata Boga. Ya, Tata Boga. Karena kan orang tua juga sering membina UMKM, jadi tahulah resep-resep ini ya. Saat itu tuh resep yang paling mudah dan mudah dan murah adalah donat. Ya, jadi gini. Donat ini satu adonannya itu kan 38.000. Itu HPP. Ya, bukan HPP, kayak tepungnya segala macam, bukan HPP-nya ya. Intinya dari 38.000 ini bisa jadi 80 donat. 38.000. Ya, itu 1 kilo lah. 1 kilo. Katakanlah 1 bisa kilo. menjadi satu resep jadi 80 donat. 80 donat. Ya, nah di situ satunya kita jual Rp1.000. 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 Berarti kan
dapat omsetnya sudah 80.000. Ya. Modalnya 38 sekian. Berarti kan untungnya sudah 100%. Ya. Untungnya 40.000. 40 sekian ribu, 42, 41. Nah, di situ awal pertama kali aku presentasi kepada ustadz-ustadz yang ada di sana, kenapa kita harus mulai berbisnis? Aku cukup bilang gini aja Mas. Jadi target pertama kita harian itu nggak perlu muluk-muluk. Cukup 35.000 satu hari profit ya, untung bersih. Oke. 35.000 dari target 35.000 ini satu bulan sudah bisa mendapatkan 1.050.000 profit bersih ya. Dan ini insya Allah bisa menggratiskan 2 orang SPP. 2 SPP. Ya, outputnya langsung ke situ. Jadi outputnya tidak masuk ke uang manajemen yayasan, tapi outputnya masuk untuk membantu ya 2 SPP itu. SPP 2 orang yang ya mungkin dilihat kurang mampu. Nah, di situ 2. Dan ini baru dari satu produk. Belum menciptakan produk-produk yang yang betul lain. banget. Nah, ini kan maksudnya dari satu resep satu adonan 80 pieces. Itu satu resep itu sebetulnya resep donat ini bisa kita frozen setengah mateng, nanti di frozen terus dikirim-kirim segala macam. Itu kemarin aja kita waktu testing market, belum jualan resmi. Testing market itu sehari sudah bisa laku 3 adonan. 3 adonan. Berarti 40.000 kali 3. 120.000. 120.000 dikali 1 bulan kita konsisten jualan. Konsisten itu? Konsisten jualan. Selama 30 hari? Iya, 30 hari dong. Masya Allah. Ya, itu sudah sekitar 3 juta sekian dan itu alhamdulillah udah bisa gratisin 6 orang SPP kan. Kenapa nggak langsung dia? Iya, di saat itu qadarullah ketika baru sebulan jalan, alhamdulillah sudah sebulan jalan ini. Memang di saat itu kan cash flow-nya tidak terus-menerus 120.000. Nah, saat itu ya kurang lebih dapat anak lupa ya berapa juta. Ketika sudah program berjalan, qadarullah Masyafa'al ada crash dengan ustadznya. Ya, jadi memang ya ini bukannya kenapa-napa ya, dari pondok Ana yang lama ini memang beliau tidak begitu support untuk usaha. Jadi karena Ana kan aku Ana. Jadi aku kan ketika memulai bisnis itu, maksudnya ketika memulai itu semua kan pasti butuh keluar pondok untuk beli bahan baku. Beli dan pasti karena itu dipermasalahkan. Karena mungkin santri sering keluar. Betul sekali. Santri sering jualan. Betul sekali. Padahal itu kalau diteruskan dengan output yang langsung gratiskan 2 orang, itu bagus sekali, Mas. Berawal dari donat yang bisa menggratiskan 2 seorang santri. 2 orang santri. Dan masih bisa bertambah terus ya. Itu keren gak? Keren, Masya Allah. Ya kan? Maksudnya kalau uang 1 juta ini kita masukkan ke yayasan, itu pasti sudah nggak tahu ini hitungannya kemana, dimasukkan kemana. Tapi kalau sudah langsung ke ibaratnya berarti semacam kayak untuk kalau mungkin program orang tua asuh gitu ya, tapi melalui jualan donat. Iya. Ini adalah salah satu contoh, maksudnya realistis nih, kita bisa bikin pondok itu gratis bisa, ya tapi targetnya dibesarkan. Dari sini aja maksudnya kan realistis. Iya betul, dan terutama juga dari manajemennya harus kuat. Harus kuat juga sekali. ya. Betul banget. Nah ini memang santri mahasiswa entrepreneur. Ya betul ya, maksudnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dari pohonnya. Ya, seorang ibunya juga seorang entrepreneur. Ya, alhamdulillah. Yang akhirnya juga jatuh ke anaknya, ke Raihan ya. Alhamdulillah. Ya. Yang penting bisa bermanfaat kan tadi kan. Kebermanfaatan paling penting ya. Seperti halnya ini di Nida Podcast. Ya. Keren kan? Enggak, seperti memang awalnya memang kita sedikit sharing aja ya. Dari teman-teman konten kreator juga sempat bilang, kenapa nggak di push, karena memang kita keterbatasan waktu ya. Betul, mungkin betul, dari betul. tim-tim kita sendiri ada kesibukan. Benar. Kadang kita safar bareng ustaz. Betul. Dan kita belum sempat kepikir yang untuk kemonetize belum. Yang penting adalah menebar kebermanfaatan terlebih dahulu. Betul sekali. Kalau Ana pribadi waktu itu pertama kali terjun ke dunia sosial media, itu salah satu yang jadi bukan mentor ya, kayak jadi patokan, itu ada Muda Cuma Sekali. Oke. Anda tahu Ogut, Bang Ogut. Beliau itu bilang, mau lo engagement seberapapun, viewersnya seberapapun, nggak peduli, yang penting itu adalah monetize. Beliau bilang seperti itu. Beliau bilang cuan ya. Sama dan itu teraplikasi di program belajar di Madinah ini. Followers belum sampai 500 loh itu. 500 perak. Ini sih sekarang 600 ya. Baru 600 lo bayangin. Cash flow-nya sudah 800. Hampir 1 miliar.
Gokil ya. Oke, untuk mungkin batch kedua keberangkatan di Tanggal 24 Januari insyaallah. 24 Januari. Ya, tanggal 24 Sudah Januari. ada berapa banyak sekarang? Ini kalau digabung dengan jamaah reguler mungkin sudah sekitar 16. 16 ya. Yang berangkat dari Batang ya. Kalau yang dari Jakarta kurang paham berapa itu. Banyak, dia total 30 sekian. Tapi yang jelas dari Batang aja udah 16 ya. Kurang lebih 16 orang. 16 Nanti berangkat bareng pakai bis. Pakai bis dan ini juga mungkin bisa melebihi yang kemarin. Insyaallah amin. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran dengan belajar di Madinah. Nah, ini Followers dia 500. langsung ada ownernya langsung ya. Ada ownernya langsung ya, si Raihan. Founder. Masya Allah, iya ada foundernya langsung, Ustadz Raihan. Jangan Ustadz lah, aduh berat banget beban moral. Oke, Raihan, Masya Allah sudah sedikit sharing nih tentang bagaimana belajar di Madinah, bagaimana juga membangun bisnis di sana, travel dan umrohnya, ya kan. Semoga ini juga menjadi apa sih namanya jariah. Amin. Oke, thank you Raihan. Thank you. Jazakumullah khairan. Sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke sini mumpung di Indonesia. Betul sekali. Ya. Sama ini boleh menyampaikan terima kasih dulu mungkin. Silakan. Jadi salah satu yang menjadi apa namanya astagfirullah apa ya namanya ya? Teladan di sana ketika di Madinah itu ada beliau namanya Ustadz Sulaiman. Beliau ini mengusung dan mengajarkan kepada kita semua setiap yang beliau temui itu kaderisasi. Kaderisasi. Jadi kenapa awal program pertama ini muncul? Karena yaitu sharing dengan Ustadz Sulaiman. Ya kita harus kaderisasi dan gimana caranya supaya teman-teman ini bisa belajar di sana tanpa terberatan biaya. Kita durasinya kan lama itu. Kita sebenarnya bisa bikin yang program 1 tahun tapi masih terlalu beresiko. Jadi kita ambil 3 bulan dulu. 3 bulan ya. Nanti insya Allah kedepannya kalau bisa nanti 1 tahun. Ini masih ambil aman berarti ya? Ambil aman dulu ya betul sekali. Nanti mungkin untuk mengawalinya ya. Betul sekali. Nanti insya Allah ya kalau misalnya berhasil kita akan buka yang program 1 tahun nanti. Insya Allah nanti didoakan aja. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Dan ini memang Ana mau berterima kasih sekali ke beliau Ustadz Sulaiman, saat Muhammad tadi anaknya Ustadz tadi, saya itu Ustadz Mujahid, Ustadz Abu Hasan, tim belajar di Madinah, ya Ustadz Cahyo, Ustadz Alamul Huda. Wah, Ana terima kasih sekali pokoknya itu teman-teman yang memang banyak mensupport istilahnya ide-ide pribadi dariku itu. Jadi tanpa badallah ya, tanpa mereka pun aku nggak akan punya pandangan sejauh itu, nggak punya tujuan dengan niat baik seperti itu. Yang awalnya mungkin ya kayak namanya pebisnis kan uang gitu kan. Tapi kalau ini enggak, ini profit kita nggak ambil banyak. Profit tidak ambil banyak, nggak seperti travel yang ambil 25%. Itu enggak. Berapa persen dari itu? Aduh, lumayan lah ya. Lumayan untuk bisa hidup di sana ya. Lumayan. Boleh tak sebutin tapi di sensor nanti. Oke. Boleh. Itu kita ambil kurang lebih dari gede. Lumayan lah ya. Itu dibagi satu tim 4 orang. Ya presentasinya sendiri-sendiri. Sesuai job desk-nya. Oke. Gede kan? Lumayan. Masya Allah. 21 tahun. Oke Ryan, thank you ya sekali lagi ya. Thank you. Ya, udah share kita berbagi cerita. Siap. Berbagi pengalaman di Madinah. Dengan usahanya yang sekarang ini. Siap. Alhamdulillah. Siap. Okay. Jadi santri pun bisa sukses. Amin. Jadi kan banyak tuh stigma kayak kamu mondok santri mau ngapain gitu kan. Ya, ini kita bisa sukses nih. Iya. Dan ini santri juga salah satu santri sukses nih. Multimedia nih, Masya Allah ya. Masya Allah. Top. Oke. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.